masuk. Ya, kalau pria, kalau wanita kan nggak perlu panjang ya, tergantung lah, bisa sampai 7 gitu kan, atau sampai 6 juga bisa. Kalau misalnya dia di 5, nah masuk. Nah ini ya. Nah selesai, setelah selesai dipasang, apakah harus kita kasih aquadisnya dulu? Kan nggak tadi tuh, kasih dulu. Oke, kalau dia kosong kan mengasih itu seperti tadi, itu kan belum dipasang tadi. Iya, Bu. Kita kasih di sini, keluar tak urinnya di sini? Kan urinnya semua tadi kan? Berarti masih ada sisa-sisa keluar urin di sini. Kan nggak mungkin kita gini-gini juga nggak bisa gitu kan? Baru saya urin kalau setelah hari-hari di sini pasien kan? Nah, jadi memang amannya kita pasang dulu dengan ini. Nggak salah kan, ini sudah kita pasang ini. Nah, pasang dulu dengan ini. Baru diisi Aquades. Kan nggak ada masalah. Ya, jadi ini sudah kita lepas. Nah, kan nggak ada ini. Oh harus pasang, kan nggak ada lain. Oh harus pasang aquades dulu, baru pasang ini. Nggak ada ininya. Jadi teknik memasukkannya yang benar, ya, sterilnya benar. Nah, kita selesaikan dulu semuanya, baru kita selesaikan dengan fiksasi. Nah, oke, itu dengan klem juga boleh. Nah, sekarang ternyata klem nggak ada. Itu juga sulit kita mau memasang di situ, takut ini. Bagaimana? Klem dengan tangan. Ya, klem dengan tangan, baru kita putar. Masukkan, ya. Kan itu sudah kita siapkan di awal tuh, terpasang di situ ya, karena memang saudara pelajarnya disiapkan di seluruh di tempat tidur ya. Nah, selesai, kan kita klaim nih. Nah, bukti apakah sudah sampai kita nggak tahu, karena kita diklaim waktu masuk kan jadi kita nggak tahu kan dia sudah masukkah ke dalam kandung kemih atau tidak, kita nggak tahu. Walaupun pakai ini kita nggak tahu, jadi kita masukkan karena memang kita tahu secara teorinya adalah kandung uretra wanita itu hanya sampai 3 sampai 5. Oh, mau 6 pun gitu. Masuk aja sampai 8. Boleh kan? Nah, mau kita cek dulu kalau memang dia sudah masuk kandung kemih atau tidak. Nah, buka klemnya atau buka ini, cek. Oh, ya ini sudah masuk kandung kemih. Ya, klem lagi harus pasang dengan itu. Nah, baru dia dikasih aquades. Tapi kalau dia kita pasang dari awal itu, ya kita aman. Kapan dia masuk ke kandung kemih, nah ketua urinnya langsung keluar. Tapi kalau kita klaim itu kita cek. Ya, tapi nggak perlu masuk sampai seluruhnya kalau untuk wanita. Ya, kira-kira kan oh sudah masuk 7, oh ternyata belum keluar urinnya. Ya nggak keluar urinnya sedikit, nah masukkan sedikit lagi. Ya, dicek. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk, dia keluar sedikit, atau kita taruh di sini, kita siapkan yang lain. Nah, yang ini udah berserak, udah kena dengan urin. Nah, yang paling amannya memang benar itu pakai urin bag. Nah, urin bag itu sebenarnya kan dia berlipat-lipat itu. Yang kan nggak harus disiapkan, harus dipasang di tempat tidur dulu. Ya, jadi kalau kita pasang di awal, kita misalnya pakai instrumen steril, ya, masukkan ke misalnya ada instrumen besar kan juga ada itu kan, masukkan di situ semuanya di awal itu yang steril, buka dari plastiknya kan steril, masukkan di situ, ini juga steril, masukkan di situ. Nah, pada saat kita mau masang kita steril, nggak mau memegang yang lain, ya, ambil urin bagnya, taruh di sini sudah dipasang. Ya, yang kita jaga ketika dia sudah terpasang di sini, ya, ini yang steril, ini steril. Nah, ini nggak perlu steril lagi kan? Boleh kita taruh di situ, kan ini sudah terpasang misalnya di awal nih. Ya, nah ini kita pegang aja ini sampai di sini. Nah ini aja kita jaga sementara. Karena ini yang kita jaga kan ini sebenarnya. Mau kita taruh di sini kan nggak harus dipasang dulu di situ kan? Taruh aja di tempat tidur boleh nggak? Boleh. Ya, jadi kita masukkan, sedangkan dia terpasang dengan urin bag. Urin bag ini nggak perlu diatur di awal, nggak masalah. Jadi selesai baru kita atur, kita mau ikat di situ boleh. Ya, tapi kalau itu kan diatur di awal, diatur dulu, diikat dulu itu. Nah, kalau sudah diikat dulu di itu, nah itu caranya lagi, ya. Karena kita nggak bisa, kalau sudah diikat, kita nggak bisa masang ini dengan ini. Karena nggak mungkin juga kita tarikan dari ikatannya masuk ke sini. Nah, berarti kita gunakan klem atau klem tangan. Tapi belum kita atur, seperti tadi. Ya, setelah pasang di situ, berarti kan yang
Yang urin bag itu nggak perlu steril lagi. Yang kita jaga steril tetap ini, ya, dengan ini. Udah taruh aja dia di tas sini. Kita bekerja yang steril ini. Nah, jadi kita tahu ketika dia memang sudah masuk ke kandung kemih, nah urinnya akan keluar. Masuk langsung keluar di walaupun sedikit ya, kelihatan di situ. Nah, jadi kalau misalnya pria, kalau seperti tadi, kalau pakai klem berarti pria tuh masukkan dulu seluruhnya. Nah, tapi kalau perempuan belum masukkan seluruhnya ketika kita mengklem. Ya, tapi kalau misalnya pakai urin bag, gampang juga. Ya itu kita tahu. Nah, memang uretannya kan ada yang 15. Bisa hanya menggunakan selimut mandi, kemudian juga selimut pasien. Jadi caranya tetap kakinya itu ditutup, jadi pahanya ditutup. Jadi terbuka itu hanya alat genitalianya saja. Ya, jadi kan kalau dia lurus itu kan kakinya kan lebar. Nah, berarti ininya di sini, selimutnya satu lagi ya, selimut mandinya yang di kaki, itu ini selimut pasien ya, menutupnya ini, kemudian selimut mandinya menutup bagian ini. Ya, jadi hanya terbuka adalah ini. Karena kalau terbuka seluruhnya itu yang malu pasien gitu ya. Jadi hanya terbuka itu adalah hanya bagian kecil dari genitalia saja. Nah, kalau perempuan sebaiknya juga sebenarnya adalah kedua pahanya itu kita tutup juga. Nah, itu berarti kita menyediakan yang mungkin agak sedikit lebih banyak kain selimutnya untuk menutup. Berarti kita tutupnya sebelah sini. Kalau misalnya mau begini, oke. Kalau begini bisa kita gunakan cuma satu ya, satu. Tapi kalau misalnya kita lebarkan seperti ini, ya kan begini nih. Nah, berarti di sini kan mungkin kita gunakan juga satu ya. Di sini kita tutup, di sini kita tutup. Nah, tapi kalau dia begini bisa kita gunakan dengan satu. Hah? Oke ya. Jadi sampiran, nah pokoknya kenyamanan pasien itu harus dijaga. Nah kemudian masukkan. Bu, tarik nafas Bu. Nah, kalau pria, gimana posisinya? Posisi penisnya tegak, berdiri. Kalau misalnya dia ereksi, keluarin. Dia belum masukkan. Nah, apa caranya kita? Kalau mungkin dia tidak menunggu dia ini ya. Nah, gimana caranya? Karena kita nggak bisa ya, karena itu ada rangsangan sarafnya juga ya. Ketika misalnya pasiennya ada tidak sadar, yang masang ternyata perempuan ada ya, yang ketika dia dipegang aja dia langsung ereksi ada. Walaupun pasien misalnya tidak sadar itu ada seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan supaya dia lemas lagi? Jentik saja di abunya. Oh, jadi nanti akan turun. Jadi di atas di dekat sini jentik aja nih. Ya? Karena belum ya, makanya untuk pemasangan kateter itu yang laki-laki, yang perempuan gitu. Tapi ketika saya ya, misalnya perempuan yang masang yang laki-laki. Nah itu secara nggak bisa kita ini kan ada rangsangan saraf itu ya, ketika ada yang berlawanan jenis dia langsung ereksi. Nah tadi memasangnya benar ya, satu boleh menggunakan kain kasar untuk bukanya ya. Nah, buka kemudian dibersihkan. Boleh juga menggunakan kita kan bersih ya. Boleh juga kita menggunakan kapas sebo. Kapas sebo itu kan ada. Nah ini lah kapas sebonya nggak ada bentuk kan, kapas sebo itu bentuknya bulat-bulat. Nah boleh gini di sini di satu ya. Nah satu lagi ini yang bulat-bulat. Yang kalian boleh. Thank you very much. Thank you. Boleh. Disangkut di tata. Kita gunakan lagi Kunyah.
Hah? Nah, untuk penisajin tetap juga nggak boleh kita langsung megang juga sebenarnya ya. Ya ininya apa namanya itu berdasarkan namanya juga pasien ya. Nah, kalau kita gunakan kasa ini juga boleh pegang. Ya, enggak 90 baru kita masukkan. Aman aku deh di Dah? Nah, yang penting yang dijaga adalah sterilnya. Ya, makanya kalau tadi apa namanya ada asisten, nggak perlu juga kita taruh di situ juga gelnya, kan ada asisten aja taruh aja di sini, kan kita masih pakai spoon dan steril ya, taruh aja di sini kan ada steril nih, nah, taruh aja asistennya taruh sini, ya, baru kita biasa mau ditaruh situ juga seperti tadi juga ya. Susahnya ya. Ujungnya tadi ya buka apa namanya kateter ada di apa namanya di ya di plastiknya itu kan sudah ada ujungnya, itu sudah tinggal tarik aja, sudah ada ini pembukanya. Nah, ini mau masuk kalau misalnya sendiri juga dengan plastik di dalamnya masuk ke situ boleh, kan harus dibuka langsung kan, masukkan aja, buka dari plastik awal, kita nggak pakai steril pun di awal kan, tapi tidak tersentuh di dalam. Nah, masukkan langsung ke tempatnya steril plastiknya, baru nanti setelah kita masangnya steril, ambil aja, nggak perlu pakai korentang kan, nggak perlu pakai korentang kan ya. Nah, ini kan ada plastik di dalamnya, boleh dia buka lagi kan? Boleh, Bu. Ini misalnya saudara sendiri kan nggak ada asisten, nah masuk aja ini dulu ke dalam instrumen yang mau dibuka dulu boleh juga ya, masukkan. Tapi kalau takut apa namanya tidak nanti pas membuka tidak kan, masukkan dengan plastiknya. Setelah pakai handsfree steril kan, kita di tempat steril tuh ambil aja, apakah butuh pakai kerentang enggak kan, karena kita sudah steril, berarti kita tinggal ambil aja di baknya, nanti buka ya. Mau dirobek dulu di awal juga boleh, mau dirobek, nah kan ini kan ada ininya. Kalau di belakang itu ya harus gini-gini saudara, karena nggak ada dibuat untuk tempat ini sudah ini. Nah ini masukkan ke dalam itu boleh. Kalau ini juga lebih aman kan, masuk ke bak. Tuh. Kalau masuknya plastik ada? Boleh, plastik, tapi plastik dalam, yang luarnya nggak boleh. Iya, plastik ada. Boleh, itu yang bilang tadi. Masukkan dengan plastiknya di awal. Boleh. Kalau tiba-tiba setan yang jualannya gimana? Waktu habis. Baru menyiapkannya dah. Nanti pas Oci kalau misalnya lupa langsung aja suruh adik tuh, Dek tolongin asisten. Ya asisten. Oke ya. Oke. Nah, satu lagi sebelum irigasi ya. Satu lagi itu adalah perawatan kateter. Ya, perawatan kateter nih, pasiennya kan terpasang kateter nih. Nah, itu perawatannya juga harus dilakukan. Jadi perawatan itu tidak hanya pupuk hygiene, besoknya pupuk hygiene, tiap pagi sama dia pupuk hygiene. Ini juga harus dibersihkan. Ya, karena di tempat yang lembab ini banyak jamur mikroorganisme yang muncul. Nah, jadi terpasang aja 30 menit berikutnya tuh mikroorganisme sudah banyak di sini. Itu ada penelitiannya. Jadi kan, apalagi di tempatnya lembab, ya berarti banyak mikroorganisme yang ada di sini. Nah, mikroorganisme itu kan tidak mati kan? Nah, dia bisa masuk ke dalam ini, bisa ke dalam situ. Jadi kita membersihkan juga harus membersihkan adalah kateternya ini. Nah, itu perawatan kateter tadi tidak hanya pupuk hygiene dan penisajin saja. Jadi kalau apalagi kalau pasien-pasiennya itu pasien-pasien yang tidak sadar ya, jadi perawatan kateter juga harus dilakukan. Bagaimana caranya? Nanti bisa kita menggunakan waslap, boleh menggunakan air hangat, pakai sabun, atau juga menggunakan NaCl juga boleh. Ya, jadi dengan waslap bersihkan ini secara sebentar. Nah, tadi bersihkan dulu ya di metus ureteranya, kemudian bersihkan. Kalau metus ureter ya dengan upaya penisajin ya, pakai minyak kapas. Aduh, apa? Kita bersihkan dengan waslap. Oh.
Gimana tuh? Nah, itu kalau pasien bisa sendiri ya. Kalau ke kamar mandi misalnya, Pak, kateternya jangan lupa dibersihkan, nanti keringkan. Nah, jangan kalau sudah kita kasih bersihkan atau lembab-lembab basah-basah tuh kita biarkan aja. Boleh juga kan, banyak itu. Keringkan, habis selesai kita bersihkan, keringkan lagi. Ya, jangan kasar, nggak apa-apa. Nah, itu perawatan kateter. Nah, posisinya juga harus diperhatikan, ya, lancar tidak aliran urinnya. Oke, ya, untuk perawatan kateter. Oke, sekarang irigasi kateter. Yuk.